wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ahmad Maki MT selaku Ketua Yayasan, yang terhormat Rektor UMAHA, kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli MPD, yang terhormat para Wakil Rektor UMAHA yang berbahagia, serta para Dekan, Kaprodi, dan para tamu undangan yang telah hadir. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini, kita dapat berkumpul di ruangan untuk menghadiri acara syukuran pendirian program Pasca Sarjana Prodi Magister Manajemen dan Magister Hukum Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Hadirin yang saya hormati, atas nama pembawa acara saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama, pembukaan lagu Indonesia Raya, Mars Umaha, dan Yalal Waton. Acara kedua, sambutan dari Ketua Yayasan. Acara ketiga, pernyataan rapat Senat oleh Ketua Senat yang dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli. Acara keempat, laporan tim pendirian program studi baru Pasca Sarjana yang dipresentasikan oleh Bu Titi dan Pak Zamroni. Acara kelima, pernyataan peresmian sekolah Pasca Sarjana oleh Bapak Rektor. Yang keenam, tahlil doa para pendiri YPM yang telah wafat dipimpin oleh Bapak Dhofirul Yahya. Acara ketujuh yaitu penutup syukuran atau pemotongan tumpeng. Baik, kita akan menginjak pada acara pembukaan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Umaha, dan Yalal Waton. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.
Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, besarlah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kami binasa di bawah tulingmu. Siapa datang mengancammu, kami binasa di bawah tulingmu. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan untuk Bapak Insinyur Haji Ahmad Maki MT. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif, yang saya hormati para Wakil Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif, yang saya hormati seluruh Senat, Dekan, Kaprodi di Universitas Ma'arif Hasyim Latif, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin undangan pada siang hari ini terkait dengan peresmian dari program studi pasca sarjana di Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan sebuah kegiatan akademik terkait dengan telah turunnya izin untuk operasional kegiatan pasca sarjana di Universitas Ma'arif Hasyim Latif, dan kami atas nama pengurus yayasan mengucapkan selamat dan terima kasih pada seluruh jajaran Universitas Ma'arif Hasyim Latif sehingga bisa terbitnya surat operasional untuk program studi pasca sarjana. Dan ini adalah langkah awal karena tahap berikutnya adalah tahap-tahap yang lebih berat daripada tahap hanya turunnya izin operasional. Kalau kita mengamati fenomena saat ini, di dunia pendidikan ini irisan antara jenjang itu semakin besar. Kalau kita lihat antara SD, SMP, SMA, itu hampir semuanya sama materi pelajarannya. Mungkin hanya ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlalu yang membedakan, sehingga sangat beda jauh dengan zaman saya dulu. Itu terlihat jelas antara bobot antara SD, SMP, SMA itu terlihat beda jelas. Tapi sekarang ini bobot itu semakin tidak kelihatan bedanya antara jenjang SD, SMP, SMA. Dan itu ternyata juga bergerak di dunia pendidikan tinggi. Kami dari YBM kemarin melaksanakan sebuah program khusus untuk sebagai ciri khas sekolah-sekolah di YBM. Ternyata ini saat ini di dunia pendidikan tinggi, terutama di dunia teknik, itu lagi digodok menjadi sebuah kompetensi yang harus dikuasai oleh anak-anak bidang teknik. Padahal ini kemarin itu tidak ada gambaran bahwa kompetensi itu akan sampai merambah di lini yang lebih tinggi terkait kompetensi itu. Dan itu kami ketahui setelah kebetulan kami ada di dalam sebuah forum dosen-dosen ataupun peneliti yang alumni teknik di Brawijaya. Itu ternyata kompetensi yang kemarin kami latihkan, kami harapkan menjadi kompetensi nilai tambah siswa YBM, itu ternyata di dunia pendidikan tinggi itu sekarang di dunia teknik itu lagi disiapkan, harus semua mahasiswa itu punya kompetensi itu, karena itu menjadi bagian daripada bentuk penguasaan digital di bidang teknik. Dan kemarin ada kegiatan yang dilaksanakan Persatuan Insinyur Indonesia,
itu juga menyampaikan ternyata memang kompetensi itu memang implementasi dari dunia digital di bidang teknik. Lah ini yang harus menjadi PR pemikiran kita bersama. Apabila pasca sarjana ini juga tidak bisa membentuk sebuah identitas yang memang membedakan dengan jenjang yang di bawahnya, akhirnya tidak akan tampak kelihatan nilai tambahnya dari mahasiswa yang akan memasuki di pasca sarjana. Nah ini yang PR berat kita yang harus terus mengikuti perubahan perkembangan di dunia luar. Karena kalau sudah ngomong kompetensi, itu kita tidak melihat mereka memiliki jenjang pendidikan apa. Tapi yang penting mereka adalah berkompetensi. Nah ini yang harus kita juga ikuti tuntutan-tuntutan kompetensi di luar ini sehingga jangan sampai materi apa yang kita berikan di dalam pasca sarjana itu tidak memperlihatkan nilai tambah daripada kualitas dari pasca sarjana ini. Karena kalau kita bicara terkait dengan sebuah institusi itu kita harus berpikir lifetime-nya. Kalau umur hidupnya tidak panjang itu kan bukan sesuatu hal yang baik, sehingga kita harus terus berpikir bagaimana lifetime daripada institusi ini bisa sepanjang-panjangnya, sehingga kita harus terus berimprovisasi, harus berinovasi dan berkreativitas. Nah ini yang harus menjadi pemikiran bersama terkait dengan setelah turunnya izin itu harus sudah didesain apa yang harus terus dikuatkan dan dikembangkan sehingga sasaran lifetime daripada institusi ini tidak berhenti hanya sampai di kualitas di perizinan. Kalau kualitas perizinan ini kan mungkin hanya secara standar mawon. Kalau kita ngikuti hanya standar pasti kita akan ketinggalan dengan tuntutan dunia di luar. Kapan hari Dirjen Vokasi itu hadir di SMK YBM 8 Sarirogo itu menyampaikan bahwa sekarang ini institusi-institusi yang ingin maju dan berkembang itu dalam tanda petik itu harus berani menabrak aturan. Karena apa? Aturan ini tidak mampu untuk selalu mengikuti perubahan dan perkembangan. Sehingga kalau institusi ini hanya kaku mengikuti peraturan yang ada di pemerintah, mereka akan ketinggalan dengan tuntutan kebutuhan ke depan. Ini yang perlu kami sampaikan ke pihak Universitas Ma'arif Hasyim Latif sehingga harus ada segera desain lanjutan setelah turunnya izin ini, tidak berhenti hanya dengan kurikulum yang sudah didesain saat pengajuan izin operasional, tapi juga sudah harus dipikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan ke depan sehingga tidak tampak atau mungkin harus tampak irisan antara bedanya dari pasca sarjana dengan jenjang di bawahnya. Dan seperti tadi yang disampaikan Pak Rektor sekilas pada saya, hari ini saya diminta untuk memberikan gambaran terkait dengan, karena universitas ini membawa nama Hasyim Latif, memang beberapa waktu ini kami memang mengingatkan kembali di Sivitas YBM secara keseluruhan tentang tipikal Kiai Haji Munir Hasyim Latif itu seperti apa. Seperti halnya yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang memang menyampaikan secara langsung, bukan berdasarkan klaim dari pihak YBM, tapi memang dari para tokoh-tokoh masyarakat yang menyampaikan langsung baik dalam satu forum besar maupun dalam satu forum terbatas. Karena ini nanti akhirnya menjadi acuan kita bersama bagaimana membawa nilai yang menjadi karakter dari Kiai Haji Munir Hasyim Latif ini untuk menjadi sebuah nilai-nilai yang harus juga dimiliki oleh lulusan di UMAHA. Sehingga itu kan harus dikemas dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pembelajaran apapun, baik penelitian, pengajaran maupun sampai di pengabdian masyarakat. Ada empat karakter pokok yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat, meskipun dengan beda-beda
titik beratnya. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau menyampaikan saat peringatan 40 harinya Kiai Haji Munir Hasyim Latif di dalam sebuah forum bersama bahwa karakter menonjol dari Kiai Haji Munir Hasyim Latif itu adalah jujur. Jadi Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan Kiai Haji Munir Hasyim Latif itu mungkin kumpul di organisasi NU itu lebih dari 25 tahun dan sangat inten. Bukan yang sekedar kenal, tapi memang inten karena dalam satu kepengurusan dan menjadi sama-sama pengurus harian, dan saat persiapan muktamar di situ Bondo itu luar biasa intennya, hampir sering ketemu, sehingga memang benar-benar sama-sama tahu karakternya. Lalu yang kedua dari Kiai Haji Sahal Mahfud. Beliau adalah Rois Am PBNU maupun Ketua MUI, bahwa Kiai Haji Munir Hasyim Latif ini adalah memiliki karakter murabbi. Jadi pendidik yang memang tidak hanya ingin seseorang itu memiliki kompetensi, tapi juga memiliki akhlak yang baik. Nah, ini sesuai dengan tuntutan zaman sekarang, apalagi dunia digital. Itu kompetensi yang utama nanti kan karakter, soft skill, bukan lagi kompetensi teknologi. Karena teknologi ini nanti sesuai dengan kalau di agama Islam kan sudah ditunjukkan. Memang semakin ke depan ini kan semakin fungsi manusia ini kan kompetensinya semakin digantikan oleh teknologi. Bahkan nanti di dunia kedokteran itu sepertinya orang itu bisa menghidupkan orang lagi. Karena kan sekarang sudah ada proses cloning. Gitu. Cloning itu seperti tanpa harus menikah sudah bisa punya anak, kan semacam itu. Sekarang itu kan sudah di Cina itu kan sudah luar biasa penelitiannya terkait dengan cloning itu. Yang ketiga dari Kiai Haji Tolha Mansur, Tolha Hasan, Menteri Agama RI zaman Gus Dur itu menyampaikan karakter Kiai Haji Munir Hasyim Latif itu yang menonjol adalah istiqomah. Dan ini bukan sesuatu yang gampang orang untuk istiqomah, karena istiqomah itu kalau istilahnya orang-orang para kiai, orang bisa istiqomah itu seperti orang sudah memiliki karomah. Karena untuk bisa dapat istiqomah itu tidak sesuatu hal yang mudah. Lalu yang keempat itu dari para teman-temannya selama masa sama-sama pernah jadi tentara. Kiai Haji Yusuf Hasyim itu Pak Leknya Gus Dur, Kiai Haji Munasir Ali itu bapaknya Pak Rozi Munir, mantan Menteri BUMN. Itu disiplin karena memang terbawa dari didikan sebagai seorang tentara. Nah, 4 karakter ini yang menjadi karakter pokok dari Kiai Haji Munir Hasyim Latif yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat, yang memang oleh YBM ingin dari masing-masing sekolah itu bisa menjadikan sebagai acuan untuk mendesain aktivitas belajar mengajar di seluruh lingkungan YBM, sehingga lulusan YBM ini memiliki arah untuk membentuk karakter seperti pendirinya. Untuk di YBM jenjang kami belum tahu untuk perguruan tinggi, untuk di jenjang sekolah dasar menengah itu kami memiliki tuntutan ada 3 kapasitas yang harus dimiliki guru maupun siswa. Yang pertama kapasitas terkait dengan ESQ, yang kedua adalah kapasitas terkait dengan digital, yang ketiga adalah kapasitas terkait aswaja. Aswaja ini arahnya adalah memiliki sebuah kemandirian. Karena tanpa adanya sebuah kemandirian, tidak mungkin organisasi NU ini akan semakin kuat. Karena kemandirian ini yang akan menjadikan NU ini semakin kuat, semakin memiliki nilai tawar yang tinggi apabila memiliki kemandirian yang bagus. 3 hal ini yang saat ini oleh YBM menjadi prioritas untuk terus dikuatkan, sehingga kita harapkan seluruh warga YBM memiliki 3 kapasitas ini. Dan 3 kapasitas ini insya Allah tidak akan pernah lekang oleh zaman maupun oleh tuntutan apapun perubahannya, karena ini nanti akan selalu adaptif dan selalu dibutuhkan oleh perkembangan zaman. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai
sambutan, karena sebetulnya undangannya tidak ada sambutannya, saya cuma diundang, sehingga mikirnya itu tidak sarapan dulu, karena sebagai undangan, bukan sebagai pemberi sambutan. Dan kami atas nama pribadi dan atas nama pengurus yayasan, menjelang masuk bulan Ramadan, mohon maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah selama bulan Ramadan sehingga lulus menjadi individu yang memiliki qalbun salim setelah aktivitas Ramadan. Terima kasih dari kami atas nama pribadi maupun pengurus yayasan, dan mudah-mudahan pasca sarjana ini benar-benar dikomitmenkan untuk membangun SDM yang berkualitas tinggi, sehingga komitmen ini yang menjadikan dasar kita untuk terus-menerus untuk mencari pengembangan-pengembangan yang lebih baik. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pernyataan rapat Senat oleh Ketua Senat yang dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Senat Universitas Ma'arif Hasim Latif menyelenggarakan rapat terbuka dalam rangka launching program studi Pascasarjana UMAHA. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat saya nyatakan dibuka. Selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan oleh Dr. Nuning Nurnadewi MM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Rektor UMAHA beserta jajarannya, dan yang saya hormati pula para undangan hadirin yang berbahagia. Mohon izin akan kami bacakan salinan izin operasional pendirian Prodi Pasca Sarjana. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 207/E/O/2022 tentang izin pembukaan program studi hukum program magister dan program studi manajemen program magister pada Universitas Ma'arif Hasim Latif di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang izin pembukaan program studi hukum program magister dan program studi manajemen program magister pada Universitas Ma'arif Hasim Latif di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Taman Sidoarjo. Kesatu, memberikan izin pembukaan program studi A. Hukum program magister dan B. Manajemen program magister pada Universitas Ma'arif Hasim Latif di Kabupaten Sidoarjo.
dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-7179 AH 0104 tahun 2011 tanggal 7 November 2011. Kedua, program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Ketiga, Universitas Ma'arif Hasim Latif di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 wajib A. Memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan B. Melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lambat 1 bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri. Keempat, Rektor Universitas Ma'arif Hasim Latif bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Kelima, apabila Universitas Ma'arif Hasim Latif di Kabupaten Sidoarjo tidak dilaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022 atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Bapak Nizam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menginjak pada acara selanjutnya yaitu laporan tim pendirian program studi baru pasca sarjana. Presentasi borang Magister Manajemen dan presentasi Magister Hukum oleh Ibu Titi Sundari MKes dan Bapak Haji Muhammad Zamroni MHum. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rencana besar yang selama ini kita telah programkan, alhamdulillah menjelang puasa semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu izinkanlah saya diberikan kewenangan untuk menyampaikan program S2 Manajemen. Untuk itu dipersilakan slide. Oh ya, sebelum saya sampaikan mungkin ingin saya sampaikan suka duka ketika perjalanan kita selama ini. Tahun 2019 kami satu rombongan dengan kendaraan pribadi karena masih menjelang COVID, sempat makan di pinggir jalan dan digusur sama tim. Ketika itu ada pembersihan, artinya tidak diperkenankan jualan di pinggir jalan, sehingga tapi alhamdulillah kami sempat makan, dan karena waktu itu datang jam 11 ya, sehingga ketika kita masuk hotel pasti nggak ada makanan. Itu suka duka. Kemudian juga pernah ketinggalan pesawat, karena perdana kita naik pesawat setelah
ada COVID, sehingga ternyata di sana harus ada cek and recheck yang luar biasa. Biasanya 1 jam sudah oke, ternyata kita harus persiapan harus 2 jam sebelumnya. Dan kami dengan membawa bingkisan dan seterusnya itu luar biasa sekali. Suka duka itu. Dan kebetulan saya sendiri yang ketinggalan pesawat, pas uang saya cukup untuk tiket, tapi ketika kita masuk di hotel yang dituju sesuai dengan rencana Bu Nuning, ternyata hotel yang dituju itu ternyata itu adalah klub ya, jadi hotelnya berbeda lagi. Sehingga uang saya tinggal Rp30.000. Saya jadi, ya Allah, ini nanti bisa ketemu nggak kira-kira ya. Luar biasa, jadi perjalanan banyak ke lingkungannya tetap sebenarnya ada di lingkungan sekitar Istana Wakil Presiden di Jakarta Pusat. Jadi sebenarnya di situ aja, tapi karena kita bukan penduduk situ, jadi tidak tahu jalannya, hanya naik taksi saja. Ya. Banyak sebenarnya duka-duka yang dengan tim, dengan Bu Nuning, dengan Pak Taufir, dengan siapa lagi kemarin, berganti-ganti ya. Oke, untuk itu perkenalkan saya akan menyampaikan program Pasca Sarjana untuk Magister Manajemen. Slide. Visi program studi Magister Manajemen menjadi salah satu program studi Magister Manajemen yang memiliki kompetensi di bidang bisnis dan keuangan yang adaptif terdapat era revolusi industri 4.0 di tingkat regional, nasional, dan internasional yang dijiwai nilai-nilai Islam. Lanjut. Slide. Ya. Ya, misi program studi Magister Manajemen yang pertama adalah menyelenggarakan proses belajar mengajar, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan ilmu dan teknologi melalui riset yang bermutu tinggi dalam bidang bisnis dan keuangan dengan jiwa dijiwai nilai-nilai Islam. Yang kedua, mendorong tumbuhnya kegiatan penelitian bermutu tinggi dalam bidang bisnis dan keuangan dengan pendekatan pada interaksi antara dosen dan mahasiswa yang diarahkan kepada kegiatan penelitian empirik terapat. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan dengan menyediakan forum interaksi yang sinergi bagi para mahasiswa dan praktisi di bidang bisnis dan keuangan untuk berbagai kegiatan diskusi, seminar, publikasi, dan konsultasi dalam bidang bisnis dan keuangan. Lanjut. Manfaat dari program studi manajemen UMAHA ada bagi UMAHA, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara. Keunikan dan keunggulan prodi Magister Manajemen UMAHA, sebentar saya bacakan. Ya, keunggulan dari program studi manajemen S2 manajemen mempunyai kemampuan untuk meningkatkan profesi dengan jalan penelitian, pengembangan, dan beretika dan menghargai potensi manusia. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengembangan bidang bisnis dan keuangan yang berbasis digital. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan profesionalnya dalam spektrum yang lebih luas, mencakup nasional dan internasional dengan mengkaitkan bidang ilmu dan atau profesi yang dimilikinya. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat dengan cara penalaran ilmiah dan kreativitas. Pada keunikan ini sudah ada perbandingan pada 3 program studi jenis ketika kita pengajuan pada Dikti pada tingkat nasional dan atau internasional yang mencakup aspek pengembangan keahlian, kajian capaian pembelajaran, dan kurikulum berbasis berprogram studi sejenis. Jadi dalam pengajuan program studi selalu kita akan mengkaitkan dengan nasional dan internasional
bagaimana keunikan dan seterusnya. Pembanding kampus dalam negeri yaitu dengan Universitas Dr. Sutomo, Surabaya atau Unitomo. Yang kedua, Universitas Surabaya atau Ubaya. Kemudian yang ketiga adalah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pembanding kampus luar negeri, Meritus University Malaysia, kemudian HEP Master of Corporate Governance MCG dan dari Malaysia, kemudian Mahidol University Thailand. Lanjut. Profil lulusan program studi Magister Manajemen program Prasejarah Sarjana adalah yang pertama adalah bisa menjadi wirausaha, kemudian atau entrepreneur, kemudian juga bisa menjadi manajer atau direktur, kemudian melatih berorganisasi sebagai dosen, lanjut. Sebagai ilmuwan peneliti dan analisis, kemudian juga bisa menjadi konsultan ekonomi, kemudian pengamat ekonomi, dan yang terakhir adalah politisi dan pejabat publik. Kemudian pasti ya, pegawai negeri sipil PNS. Silakan. Struktur dari kurikulum ada 37 ya, SKS ya. Itu mencakup pasti ya dengan konsentrasi pada manajemen magister, manajemen keuangan lanjut, manajemen pemasaran lanjut dan seterusnya ya, kita sampaikan. Lanjut. Para dosen yang kami ajukan untuk pengajuan magister manajemen adalah Dr. Nuning Nurmala Dewi MM, adalah sebenarnya sudah pada di program studi manajemen ya, nanti akan beralih. Kemudian dia Bu Nuning sudah sebagai lektor ber-NIDN. Kemudian Dr. Ratna Ekasari MM juga sudah menjabat dan dengan pangkat asisten ahli dan sudah ber-NIDN tentunya. Kemudian Dr. Kubi Abdillah SE MSE. Pengajuan ya, kita pengajuan untuk ber-NIDN di program studi ini. Kemudian Dr. Sandra Oktaviana Pinaraswati SMM, itu juga demikian, dosen tetap ya, dosen tidak tetap, nanti juga akan mengajar pada program studi ini, tetapi sudah ber-NIDN. Kenapa tidak tetap ya? Sudah ber-NIDN ya, berarti ya, sudah tetap berarti ya. Kemudian Dr. Supriyati SMM juga demikian, sudah ber-NIDN ya dengan lektor kepala. Tadi Dr. Sandra juga sudah sudah berpangkat lektor. Kemudian Dr. Budiono SMMC sudah ber-NIDN. Oh mungkin ini yang Jasama ya Bu Nuning ya, Jasama. Beliau adalah sudah ada di S2 Unitomo untuk Bu Dr. Sandra, kemudian Dr. Supriyati tidak dijelaskan di sini, ya. Jadi yang tidak tetap ini berarti kita ada kerjasama dengan universitas yang lain, yang beliau akan menjadi dosen luar biasa di S2 manajemen kita. Kemudian organisasi dan tata kerja unit pengelola program studi, unsur penyusun kebijakan. Unsur penyusun kebijakan ini di lingkungan UMAHA terdiri dari yayasan dan rektor dan senat. Kemudian unsur pelaksana akademik. Unsur pelaksana akademik di lingkungan UMAHA terdiri dari wakil rektor, dekan, kaprodi, direktur pasca sarjana, sekretaris program studi MM dan dosen. Unsur penunjang akademik di lingkungan UMAHA terdiri dari kepala. Kemudian unsur pelaksana administrasi di lingkungan UMAHA terdiri dari bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian administrasi umum, tata usaha dan keuangan. Lanjut. Demikian saya kira apa yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan sekali lagi terima kasih atas dukungan.